Halo, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kamu selalu sehat walafiat. Pepatah bijak mengatakan, orang kaya adalah mereka yang puas dengan apa yang dimiliki. Kepuasan diri dan rasa syukur adalah bentuk kekayaan sejati. Sebelum dilanjutkan, saya ucapkan terima kasih jika kamu bersedia untuk menekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu. Stoikisme, sebuah filosofi kuno dari Yunani kuno, memiliki banyak pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam banyak aspek kehidupan modern, termasuk aspek keuangan. Inilah 9 prinsip-prinsip dasar kecerdasan finansial yang dapat diterapkan untuk mengelola keuangan pribadi secara bijaksana dan berkelanjutan. 1. Menghindari utang yang tidak perlu. Menurut Stoikisme, seseorang harus hidup sesuai dengan kemampuan mereka dan menghindari utang yang tidak perlu. Seorang stoik tidak akan mengambil utang kecuali sangat diperlukan karena utang dapat menyebabkan stres dan masalah keuangan. Dalam kehidupan nyata, ini berarti membuat anggaran yang realistis, menabung untuk pembelian yang signifikan, dan menghindari menggunakan kartu kredit untuk barang-barang yang tidak dapat dibayar segera. Seseorang dapat menjadi lebih stabil secara finansial dengan menghindari utang yang tidak perlu dan mengurangi tekanan mental yang terkait dengan utang. 2. Hidup dengan kesederhanaan. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan menghargai apa yang kita miliki. Menurut filsuf Stoik terkenal Epictetus, kebahagiaan tidak bergantung pada apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita memperlakukan materi. Dalam hal keuangan, ini berarti fokus pada kebutuhan dasar dan menghindari gaya hidup konsumtif. Hidup dengan sederhana tidak berarti hidup dalam kekurangan. Itu lebih tentang mengelola sumber daya dengan bijak dan menghindari membuang-buang sesuatu. Untuk mencapai hal ini, Anda harus membuat anggaran setiap bulan, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan menabung untuk masa depan. Seseorang dapat mencapai kestabilan keuangan dan mengurangi kecemasan tentang uang dengan menjalani gaya hidup sederhana. 3. Menghargai apa yang dimiliki. Rasa syukur adalah pelajaran Stoikisme yang paling penting. Dalam bukunya, Meditations, Marcus Aurelius sering membahas betapa pentingnya untuk mengakui apa yang kita miliki saat ini. Dalam keuangan, rasa syukur berarti mengakui dan memanfaatkan uang dengan bijak. Menghargai apa yang Anda miliki juga berarti menghindari membandingkan diri Anda dengan orang lain, yang dapat menyebabkan iri dan tidak puas. Seorang stoik akan menghargai apa yang sudah ada dan berusaha untuk menggunakannya seefektif mungkin daripada berkonsentrasi pada apa yang tidak dimiliki. Dengan cara ini, seseorang dapat mencapai kepuasan pribadi dan kesejahteraan moneter. 4. Menerima ketidakpastian. Stoikisme berpendapat bahwa kita tidak dapat mengontrol banyak hal di dunia ini, dan satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kita bertindak terhadap keadaan tersebut. Ini berarti, dalam hal keuangan, menerima bahwa keadaan ekonomi dan pasar keuangan dapat berubah dan tidak selalu dapat diprediksi. Seorang stoik akan memiliki cadangan dana darurat dan berinvestasi secara bijaksana untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi ketidakpastian. Seorang stoik akan tetap tenang dan fokus pada apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis finansial daripada panik. Menerima ketidakpastian membantu seseorang membuat keputusan finansial yang lebih rasional dan menghindari kecemasan yang tidak perlu. 5. Berinvestasi pada pendidikan dan keterampilan. Ajaran Stoik menyatakan bahwa kebijaksanaan adalah kekayaan terbesar yang dapat dimiliki seseorang. Ini berarti berinvestasi dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan dalam hal keuangan. Jika seseorang terus belajar dan meningkatkan kemampuan mereka, ada kemungkinan mereka akan memperoleh pendapatan yang lebih besar dan menjadi lebih kaya. Selain itu, mendapatkan pendidikan berarti mendapatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip manajemen keuangan, seperti investasi, perencanaan anggaran, dan pengelolaan utang. Ketika seseorang memiliki pengetahuan yang cukup, mereka dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan menghindari jebakan keuangan yang umum. 6. Pengendalian diri dan disiplin. Pengendalian diri adalah dasar dari filosofi Stoik. Ini berarti, secara finansial, dapat mengontrol keinginan alami Anda dan membelanjakan uang dengan bijak. Salah satu filsuf Stoik, Seneca, menekankan betapa pentingnya menjalani kehidupan yang sederhana dan tidak tergoda oleh kemewahan. Pengendalian diri membantu seseorang menghemat uang dan menghindari utang yang tidak perlu. Sebagai contoh, seorang stoik akan mempertimbangkan apakah pembelian barang mewah yang tidak dibutuhkan benar-benar menguntungkan atau hanya memuaskan keinginan sesaat. Oleh karena itu,
Pengendalian diri membantu dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik dan mengurangi stres yang disebabkan oleh keuangan. 7. Beramal dan berbagi. Sementara stoikisme menekankan kesederhanaan dan pengendalian diri, itu tidak berarti bahwa seseorang harus hidup dalam kekikiran. Sebaliknya, itu menekankan pentingnya beramal dan berbagi dengan orang lain. Menurut Seneca, tanda hidup yang baik dan beradab adalah berbagi kekayaan dengan orang lain. Dalam hal keuangan, ini berarti memberikan bagian dari keuntungan Anda untuk amal sosial dan membantu mereka yang kurang beruntung. Berbagi membuat penerima dan pemberi merasa lebih baik. Seseorang dapat mencapai kesejahteraan finansial yang sebenarnya, yaitu keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab sosial dengan beramal. 8. Menjaga keseimbangan emosional dalam keuangan. Stoikisme menekankan betapa pentingnya untuk mempertahankan keseimbangan emosional dalam setiap situasi, termasuk ketika datang ke masalah keuangan. Emosi seperti ketakutan, keserakahan, dan kecemasan dapat menyebabkan Anda gagal membuat keputusan yang tepat tentang keuangan. Oleh karena itu, seorang stoik berusaha untuk tetap tenang dan rasional dalam menghadapi keadaan keuangan. Menjaga keseimbangan emosional berarti tidak terbawa oleh kegembiraan saat mendapatkan keuntungan besar atau terpuruk saat kehilangan sesuatu. Seorang stoik, di sisi lain, akan berkonsentrasi pada tujuan jangka panjang dan membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah mereka tetapkan. Dengan cara ini, seseorang dapat mencapai kestabilan keuangan yang lebih baik dan menghindari keputusan keuangan yang didorong oleh emosi. 9. Membangun cadangan dana dan merencanakan masa depan. Stoikisme mengajarkan pentingnya persiapan untuk masa depan. Dalam hal keuangan, ini berarti merencanakan masa depan dengan matang dan membangun cadangan dana untuk situasi darurat. Salah satu cara untuk mengurangi stres finansial dan menghadapi ketidakpastian adalah dengan membuat cadangan dana darurat. Selain itu, merencanakan masa depan berarti menabung untuk pensiun, berinvestasi dengan bijak, dan memastikan bahwa keluarga memiliki sumber daya keuangan yang kuat. Seorang stoik akan melihat jauh ke depan dan membuat rencana yang realistis untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang mereka. Dengan perencanaan yang baik, seseorang dapat menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri dan mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan. Kesimpulan, stoikisme menawarkan banyak pelajaran penting tentang manajemen keuangan pribadi. Seseorang dapat mencapai kesejahteraan finansial yang sebenarnya dengan mengendalikan diri, hidup sederhana, menghargai apa yang dimiliki, menerima ketidakpastian, berinvestasi dalam pendidikan, menghindari utang yang tidak perlu, beramal, menjaga keseimbangan emosional, dan merencanakan masa depan. Menurut stoikisme, menjadi kaya tidak hanya berarti memiliki banyak uang, itu juga berarti mengelola uang dengan bijak dan hidup selaras dengan nilai-nilai yang lebih tinggi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Anda. Dan buat Anda yang sudah like, komen, subscribe dan share video ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.